siswa, pertama selaku pengurus OSIS melaksanakan kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW untuk tahun 2023. Dalam pelaksanaan Maulid tahun ini sepenuhnya anggaran yang digunakan adalah partisipasi dari semua guru-guru, pegawai, juga anak-anak bersama dengan orang tua siswa. Termasuk kegiatan-kegiatan apa yang kita lakukan dan sarana-prasarana yang digunakan, termasuk sound system itu adalah bantuan dari alumni dan orang tua siswa. Terus tujuan dari acara seperti ini? Tujuan utama dari pelaksanaan Maulid ini sesungguhnya adalah bagaimana membangun karakter, karena sesungguhnya di perayaan agama itu adalah bagaimana sisa kita diajak untuk membangun karakter, terutama kalau terkait dengan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, itu anak-anak kita diharapkan dapat meneladani perilaku dari Nabiullah Muhammad SAW. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita banyaknya nikmat, seperti nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat kesempatan, sehingga kita masih sempat hadir di tempat ini guna memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tema Maulid kali ini meneladani akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membangun karakter generasi muda yang religius. Hadirin yang saya hormati, untuk menghargai waktu, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan kalam ilahi oleh Rifaldi Sudirman. Kepada saudara dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا
Sadaqallahul azim. Laporan Ketua Panitia oleh Ahmad Murtada Askari. Kepada saudara dengan hormat disilakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di acara ini. Dan tak lupa kita kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari masa kegelapan ke masa yang terang benderang seperti sekarang ini. Adapun tema Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah meneladani akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membangun karakter generasi muda yang religius. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah hadir di acara ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar UPTD SMP Negeri 1 Sengkang yang telah memberi bantuan baik berupa moral maupun material. Karena dengan segala dukungan dan kerjasama kita semua, acara ini dapat terlaksana dengan sesuai jadwal yang direncanakan. Adapun tujuan penyelenggaraan acara ini yaitu agar dapat mempererat tali persaudaraan serta bentuk rasa syukur dengan harapan kita dapat meneladani sikap dan akhlak junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, kami dari panitia menyadari sepenuhnya tentunya acara ini amat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami mohon maaf. Demikianlah laporan singkat kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan pertama oleh Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 1 Sengkang. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo. Yang saya hormati Ibu Kabid PTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo. Yang saya hormati Ibu Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu Pengurus Komite SMP Negeri 1 Sengkang. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pegawai SMP Negeri 1 Sengkang. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali siswa yang sempat hadir. Dan tentu yang saya cintai, saya banggakan, anak-anakku sekalian, siswa SMP Negeri 1 Sengkang. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lillahi rabbi atas limpahan rahmat kesehatan, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul di sekolah kita yang tercinta SMP Negeri 1 Sengkang dalam rangkaian kegiatan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama tentu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Dinas bersama seluruh pejabat struktural yang sempatkan hadir di sekolah kita yang tercinta, juga kepada seluruh undangan lainnya. Dan tentu
tak lupa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ananda sekalian panitia pelaksana hari ini, Bapak Ibu guru, seluruh pembina, pegawai SMP Negeri 1 Sengkang. Saya sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas bahwa kegiatan kita ini adalah murni dilaksanakan oleh pengurus OSIS SMP Negeri 1 Sengkang. Tentu semua yang terlibat adalah bagian dari OSIS dan dibantu oleh dibina, didampingi oleh Bapak Ibu pembina SMP Negeri 1 Sengkang. Ada hal yang berbeda mungkin yang kami lakukan tahun ini, bahwa sebagaimana yang dibacakan oleh MC tadi, bahwa untuk tahun perayaan Maulid tahun ini kami mencoba memberdayakan anak-anak kita yang memang kami anggap bahwa sudah punya kompetensi terkait dengan mengisi kegiatan-kegiatan termasuk perayaan keagamaan. Jadi seperti tadi yang disampaikan, untuk insya Allah pembawa hikmah Maulid nanti akan dibawakan oleh siswa kita yang memang sudah beberapa kali menjuarai event terkait dengan pidato atau ceramah agama yang baru-baru sekali dilaksanakan 1 minggu yang lalu. Itu anak kami ini sebagai juara satunya. Jadi inilah salah satu bentuk bagaimana mencoba memberi kesempatan kepada anak kita agar supaya ini juga sekaligus menjadi motivasi bagi siswa yang lain untuk bisa melakukan hal yang sama untuk bisa terus berprestasi. Jadi hampir semua yang mengambil peran di kegiatan kita ini adalah anak-anak kita yang memang betul-betul punya kemampuan terkait dengan lomba-lomba yang diadakan di tingkat Kabupaten Wajo. Berikutnya, Bapak dan Ibu, saya sampaikan bahwa segala daya dan sumber dana yang kami gunakan itu murni partisipasi. Jadi partisipasi dari Bapak Ibu guru serta pegawai, partisipasi dari orang tua murid, kemudian tentu juga anak-anak kita. Jadi kami mencoba melakukan kegiatan ini dengan melibatkan seluruh ya. Tadi saya lupa tadi, yang hadir di kesempatan ini juga adalah salah seorang ketua kerukunan di sekolah kita, khususnya untuk kelas bilingual. Karena kami juga sampaikan ke Pak Kepala Dinas bahwa alhamdulillah di SMP 1 itu Sengkang itu ada 24 kelas, semua ada kerukunan kelasnya. Jadi kami coba bangun komunitas orang tua untuk bersama-sama dengan sekolah di dalam bagaimana mencoba untuk berkolaborasi memfasilitasi anak-anak kita dalam mengikuti kegiatan pendidikan di SMP 1 Sengkang. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian berikutnya kegiatan ini juga menjadi ajang bagaimana anak-anak kita semua bisa mengimplementasikan apa yang telah didapatkan, terutama terkait dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kami sudah menugaskan Bapak dan Ibu guru untuk di dalam perayaan ini bisa melihat bagaimana pencapaian karakter anak-anak kita terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Karena ini adalah salah satu alat ukur, indikator untuk melihat apakah ada perubahan karakter yang telah terbangun pada anak-anak kita dengan mengikuti salah satunya adalah kegiatan perayaan keagamaan. Karena sesungguhnya tujuan dari pelaksanaan kegiatan perayaan ini adalah untuk membangun karakter anak kita, terutama terkait dengan keimanan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau profil pelajar Pancasila yang pertama. Ya, jadi bukan sekedar kami melaksanakan perayaan, tetapi sebagai sebuah momen untuk melihat bagaimana ketercapaian pembangunan karakter terkait dengan profil pelajar Pancasila.
Saya kira dan sebentar kami mohon kesediaan Bapak Kepala Dinas dan diwakili Pak Sekretaris untuk memberikan sambutan. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan terakhir oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkat dan rahmatnya. Nah, kemudian yang baru datang ini Pak Kasih Sapras PAUD. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkat dan rahmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan dalam rangka untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang dilaksanakan oleh keluarga besar UPTD SMP 1 Sengkang. Tentu pertama-tama kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kepala UPTD SMP 1 Sengkang bersama dengan jajarannya, bersama dengan segenap warga Satuan Pendidikan UPTD SMP 1 Sengkang yang telah melaksanakan acara ini dengan baik. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Kemudian yang paling istimewa disampaikan tadi oleh Kepala UPTD bahwa acara ini dilaksanakan, digagas oleh anak didik kita, peserta didik. Ini yang merupakan hal yang sangat istimewa untuk kita semua. Karena memang SMP 1 Sengkang adalah salah satu sekolah yang melaksanakan program sekolah penggerak di Kabupaten Wajo. Ini sebuah bukti konkret, bukti nyata bahwa teman-teman di UPTD SMP 1 Sengkang telah melaksanakan program bagaimana pembelajaran yang berfokus, berpusat kepada peserta didik. Ini adalah merupakan sebuah bukti konkret bahwa anak didik kita di UPTD SMP 1 Sengkang memiliki kompetensi, memiliki integritas, memiliki karakter, dan sekaligus sebagai sebuah bukti bahwa teman-teman pendidik dan tenaga pendidikan di UPTD SMP 1 Sengkang, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa di UPTD SMP 1 Sengkang sumber daya manusia tidak bisa diragukan. Melaksanakan program sekolah penggerak, sekaligus banyak guru-guru kita yang merupakan guru penggerak. Dan memang kita harapkan nantinya UPTD SMP 1 Sengkang akan lebih banyak membantu pemerintah daerah bagaimana pengimbasan program sekolah penggerak, bagaimana pengimbasan guru penggerak. Nah, kita harapkan nantinya di semua satuan pendidikan di lingkup SMP Kabupaten Wajo, kita harapkan betul-betul telah memberikan hasil, bagaimana hasil pembelajaran yang bertumpu, berfokus kepada peserta didik kita. Karena apapun yang kita laksanakan, endingnya di LM sebetulnya adalah bagaimana anak didik kita memiliki kompetensi. Dan hari ini telah terbukti di UPTD SMP 1 Sengkang. Anak didik tadi kita yang menjadi pelaksana, yang telah mengorganize acara ini sehingga berjalan dengan baik. Tentu kami ucapkan sekali lagi kami ucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala UPTD beserta dengan jajarannya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentu kita ketahui bersama bahwa peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW kita hadirkan bagaimana agar kita kembali merekonstruksi bagaimana nilai-nilai sejarah, bagaimana nilai-nilai perjuangan Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawakan risalah agama yang sangat sempurna ini. Tadi anak-anak kita menampilkan bahwa perjuangan Nabiullah Muhammad SAW di dalam memperjuangkan, menegakkan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala tidak ditempuh dengan begitu mudah, tetapi banyak rintangan, hambatan dan tantangan yang diikuti, yang ditempuh oleh Nabiullah Muhammad SAW. Untuk itu beliau menjadi suri teladan untuk kita semua. Nilai-nilai histori ini memberikan gambaran kepada kita agar meneladani bagaimana nilai-nilai perjuangan Nabiullah Muhammad SAW. Anak didik kita, anak-anakku semua, hikmah dari histori yang bisa ditangkap ini bagaimana anakku tekun di dalam belajar. Meskipun banyak kendala, banyak tantangan yang dihadapi, akan tetapi jangan pernah menyerah. Harus tetap bergerak bagaimana untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi. Kemudian yang kedua tadi disampaikan bahwa
Tujuan dari perayaan Maulid Nabi ini adalah bagaimana menjalin silaturahmi di antara kita. Nah, Bapak Kepala BTD tadi menyampaikan bahwa ada sekitar 24 ya komunitas yang ada di UPTD SMP 1 Sengkang. Nah, kalau di antara komunitas ini kita saling bertemu, saling bersilaturahmi, tentu akan menjadi energi positif bagaimana mengembangkan satu pendidikan masa akan datang. Dan alhamdulillah UPTD SMP 1 Sengkang memberikan contoh teladan kepada kita bagaimana memainkan peran, bagaimana mengoptimalkan tim sentra pendidikan. Kepala sekolah dan teman-teman guru tidak bisa berbuat sendiri. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak bisa berbuat sendiri tanpa intervensi bantuan daripada masyarakat. Nah, ini adalah merupakan sebuah wadah kita dipertemukan bersama bersilaturahmi yang kedepannya nanti kita harapkan agar bersinergi untuk memberikan pemikiran-pemikiran positif bagaimana perkembangan pendidikan secara general dan perkembangan pendidikan yang ada di UPTD SMP 1 Sengkang. Nah, tentu acara-acara seperti ini harus tetap kita pertahankan, harus tetap kita laksanakan, dan harus tetap kita lestarikan sehingga menjadi sebuah budaya kolaborasi dalam rangka untuk membangun pendidikan, dalam rangka untuk menciptakan generasi masa yang akan datang. Kemudian Bapak dan Ibu, tentu ada nilai-nilai moral, nilai-nilai etika yang akan kita dapatkan di dalam mengkonstruksi bagaimana perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kita ketahui bahwa bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW, bagaimana etika Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah cacat di dalam memperlakukan sesamanya. Untuk itu anak-anakku sekalian, melalui peringatan Maulid ini kita harapkan nilai-nilai moral dan nilai etika dari Nabiullah Muhammad SAW akan kita petik dan akan menjadi implementasi di keseharian kita, sehingga nanti anak-anakku sekalian tidak ada lagi praktek-praktek intoleransi. Nabi Muhammad tidak hanya memberlakukan umat muslim, tetapi semua manusia diberlakukan sama. Untuk itu anak-anakku sekalian, ada istilah 3 dosa besar dalam pendidikan. Yang pertama adalah intoleransi. Bagaimana kita menimbulkan semangat saling menghargai satu sama lain. Kemudian yang kedua, dengan adanya peringatan Maulid Nabi ini, kedepannya tidak ada muncul lagi praktek-praktek perhubungan, bullying dan lain sebagainya. Nah, melalui peringatan Maulid Nabi ini, anak sekalian lebih memahami dengan baik bagaimana nilai-nilai religi seperti yang disampaikan menjadi tema pada peringatan Maulid Nabi ini. Nah, tentu Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan kepada Bapak tadi, bahwa ini adalah merupakan sebuah bentuk kegiatan bagaimana pencapaian profil pelajar Pancasila. Anak-anakku sekalian, profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu adalah merupakan standar kompetensi yang wajib melembaga di dalam setiap peserta didik. Anak-anakku harus mampu memahami, mampu mengimplementasikan dari profil pelajar Pancasila. Nah, karena profil pelajar Pancasila diyakini bahwa dengan memiliki kompetensi itu anak-anakku semua bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat, bisa menjadi peserta didik yang siap berkompetisi. Karena profil pelajar Pancasila adalah cerminan kompetensi abad 21, kompetensi global. Nah, untuk itu anak-anakku sekalian, mari kita memperhatikan nanti, teman kita menyampaikan hikmah Maulid. Ini sangat langka ini sangat langka cara seperti ini. Dan ini kita harapkan di setiap satuan pendidikan, mari memberikan kesempatan kepada anak didik kita. Mari memberikan kesempatan kepada anak kita untuk merancang berbagai jenis kegiatan, bukan hanya acara seperti ini. Karena itu adalah merupakan sebuah bukti bahwa pembelajaran yang diterapkan sudah memberikan hasil pembelajaran yang bertumpu kepada peserta didik. Peserta didik kita harus mampu melaksanakan, menyelesaikan semua kegiatan-kegiatan, mampu menjadi pemecah masalah yang ada. Mereka hidup dengan masyarakat nantinya akan memberikan kontribusi. Saya yakin nanti anak didik kita yang membawakan hikmah Maulid nanti bisa tampil nanti di masjid-masjid. Nah, ini yang kita harapkan ini anak sekalian, bahwa sebetulnya untuk mencetak peserta didik yang beriman dan bertakwa, yang mampu mengkomunikasikan, yang mampu menyampaikan syariat Islam, bukan hanya sekolah yang bernaung di bawah Departemen Agama, akan tetapi sekolah di bawah naungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi juga bisa memberikan kompetensi seperti itu. Sehingga nanti tipis bedanya mana
anak didik kita yang bersekolah di Departemen Agama dan mana di bawah naungan pemerintah daerah. Karena anak didik kita di sekolah reguler ini sudah mampu juga melaksanakan, sudah mampu memberikan, menunjukkan kepada masyarakat kita bahwa kita semua mampu. Ya, saya kira demikian Bapak dan Ibu, kami sampaikan sekali lagi kami menyampaikan apresiasi, terima kasih kepada Kepala UPTD SMP 1 SMK bersama dengan teman-teman pendidik dan tenaga pendidikan. Sekali lagi saya sampaikan ini adalah bukti konkret kita bersama warga satuan pendidikan dalam rangka bagaimana pembelajaran yang bertumpu kepada peserta didik, sehingga apa yang dilaksanakan ini bisa terlaksana dengan baik. Kita harapkan di semua satuan pendidikan di Kabupaten Wajo agar menghadirkan kondisi-kondisi seperti ini. Saya kira demikian, kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya ceramah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Nur Syamsabila Yasin. Kepada saudari dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita hadir di tempat ini dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan taslim tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pembawa rahmat bagi alam semesta. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang sangat bersejarah bagi umat muslim. Karena pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah lahirlah seorang manusia rahmatan lil alamin. Siapakah beliau? Beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah teman-teman tahu kisah hidup beliau? Mungkin banyak yang sudah tahu. Bagi kita kaum muslimin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diyakini sebagai contoh teladan yang terbaik bagi umat manusia. Pada diri beliau terpancar kecerdasan yang luar biasa, kepribadian yang agung, dan akhlak yang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah figur teladan yang mesti diidolakan oleh kita kaum muslimin. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, berbicara soal akhlak tidak akan pernah habis, karena bersosialisasi dengan siapapun pasti tidak terlepas dari akhlak. Lalu, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam? 3 ulama dalam bidang akhlak, yaitu Iman Ibnu Mastawai, Iman Al-Ghazali, dan Iman Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang memunculkan perbuatan tanpa mempertimbangkan pikiran.
yang saya muliakan, apa sajakah tanda-tanda orang yang berakhlak mulia? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tidak dapat menyenangkan orang-orang dengan harta, tetapi hendaklah kalian menyenangkan orang-orang dengan air muka yang cerah dan hati yang suci. Adana toriolota makedei dua miriala sapo kunganna panasae nabelona kanukua, yang memiliki arti bahwa dua prinsip hidup kita orang Bugis, yaitu kejujuran dan kesucian hati. Michael Hart, non-muslim yang berkebangsaan Amerika Serikat, di dalam sebuah bukunya yang berjudul 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah, itu menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peringkat yang paling pertama. Hal ini terjadi bukan karena beliau kaya, bukan juga karena keturunannya, tetapi karena akhlak beliaulah yang sangat-sangat sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Karena telah memiliki budi pekerti yang agung, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan ajaran-ajarannya sekaligus menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis tersebut menunjukkan bahwa kedudukan akhlak di dalam agama Islam itu sangatlah penting dan wajib bagi setiap umat muslim berusaha semaksimal mungkin untuk memiliki akhlak yang mulia sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bertanya, bagaimana sih cara menjadi insan yang berakhlak mulia? Ada beberapa cara yang efektif untuk memperbaiki akhlak menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang pertama, mengokohkan iman. Keimanan ini akan menghasilkan ketenangan jiwa dan bertawakal kepadanya, serta membuat seseorang lebih konsisten dalam memperbaiki akhlak. Yang kedua, rajin membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 9 yang artinya, sesungguhnya Al-Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang berakhlak mulia. Yang keempat, mempelajari sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan bahwa barang siapa yang menghendaki kebaikan akhirat, memiliki akhlak yang mulia, maka hendaklah ia
meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta mempelajari perjalanan hidupnya sesuai dengan kemampuannya, dan hendaknya memperbanyak sholawat kepadanya. Semoga kita dapat menjadi orang-orang yang diberi syafaat di akhirat kelak. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, demikianlah ceramah ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Unsur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Jika ada yang baik, maka itu datangnya dari Allah, dan jika ada yang salah, maka itu datangnya dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, sebagai kesimpulan bahwa kedudukan akhlak di dalam agama Islam itu sangat-sangatlah penting. Maka dari pesanna tomatota riolo ampe-ampe kedota itu ngariaset kitau. Pesan saya kepada teman-temanku sekalian dan terkhusus kepada saya pribadi, agar kiranya kita memperbaiki akhlak dan karakter, terutama kepada kedua orang tua dan guru-guru kita, beserta teman dan lingkungan, agar kita memperoleh keberkahan hidup. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq tsumma sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Muhammad Rafa Asikra kepada saudara dengan hormat disilakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami panjatkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, dan kepada kami semua. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikanlah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang meningkatkan pengetahuan kami, meningkatkan keimanan kami, dan meningkatkan amaliyah kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dekatkanlah kami dengan perilaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang penuh suri teladan, penuh dengan akhlak terpuji, yang amanah dan jujur dalam melaksanakan tugasnya, menyatu antara ucapan dan perbuatan, yang selalu berusaha menepati janjinya, yang rendah hati, yang cinta pada sesama, terutama pada kaum duafa dan kaum masakin. Ya Allah ya Ghafur, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapa ibu guru kami, dosa para pemimpin kami dan para pendahulu kami, serta terimalah doa dan permohonan kami, karena Engkaulah yang maha mendengar dan maha pengampun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.